Terima kasih buat admin kita yang oke banget, Pau. Kemudian izin juga ke teman-teman semua sudah bersama kami saat ini di Bincang Pasar Rempah dengan topik panggilan Pasar 16 Hilir Palembang di hari Rabu tanggal 6 April 2022. Dan seperti biasa memang kami memulainya di jam 12, berakhir jam 2. Jadi kalau sebelum puasa kita punya alasan bahwa itu jam makan siang. Nah, tentunya juga kalau sekarang nggak mungkin kita sebut karena alasan itu ya. Gitu. Jadi mungkin yang tidak berpuasa iya maka. Namun ini juga memberikan sebuah asupan supaya kita nggak ngantuk nih. Jadi biasanya yang berpuasa itu kalau jam-jam segini jam ngantuk. Ya, alhamdulillah saya sendiri sangat segar saat ini, merasa sehat sekali bersama teman-teman semua, bisa bertemu dan ngobrol berpengetahuan. Baik, teman-teman semua, hari ini kita memasuki tema terkait pasar. Jadi kalau minggu lalu kita masih dengan tema mengenai puasa ya. Jadi terutama kalau kita ambil generiknya intermittent fasting ya. Jadi intermittent fasting itu artinya puasa yang berjadwal, teratur waktunya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk tema pasar, tentunya saat ini adalah memang pasar yang dimana terjadi jual beli. Jadi sebenarnya pengertian pasar ini banyak sekali. Jadi kalau kita bicara pasar tidak ada fisiknya, maka apa yang dilakukan itu pasar virtual, yaitu pasar juga ya. Ada kegiatan berjual beli melalui aplikasi di internet begitu. Ada juga yang disebut pasar itu berupa produk-produk yang sifatnya non fisik, yaitu produk-produk investasi. Nah, kalau seperti itu di kita memang akhirnya disebutnya juga bursa efek misalnya ya, atau bursa saham. Namun kata yang tepat sebetulnya adalah pasar modal, karena yang diperdagangkan di sana adalah satu dokumen yang kalau kita membeli dokumen itu, maka uang untuk membeli dokumen itu digunakan menjadi modal bagi si penjual dokumen itu. Gitu ya. Itu semacam surat yang menjanjikan bahwa pembeli akan mendapatkan keuntungan kalau membeli dokumen itu. Jadi tidak lain itu sebetulnya adalah alat bantu untuk mendapatkan modal bagi kita semua. Dan UMKM sekarang pun sudah diperbolehkan untuk melepas saham maupun membeli saham. Ya, jadi akan ada saatnya kita berbicara tentang itu juga, berdiskusi tentang. Namun hari ini pasar yang dimaksud terutama adalah pasar tradisional, harus ada fisiknya, baik sarananya ya, lokasi pasarnya maupun juga lokasi ada manusianya berkumpul di sana maupun juga barangnya. Jadi komoditas yang diperjualbelikan itu ada fisiknya di sana. Itu terkait pasarnya. Nah, saya mohon izin dengan membuka diskusi mengenai pasar 16 ini untuk share screen. Saya akan mulai dari kita pakai Google Earth. Saya belajar mencoba menggunakan sarana online ya. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk memahami konteks ruang. Baik. Kita tunggu Google Earth-nya terunggah. Nah, saya sekarang sedang ada di lokasi Pasar Rempah ya. Jadi kita ke lokasi Pasar Rempah di Jakarta dulu. Nah, itu di Pulau Jawa ya kelihatan. Oke. Ini di tepi Sungai Ciliwung. Jadi ada satu lokasi yang kebetulan
memberi kesempatan kepada kita semua untuk digunakan sebagai tempat berkumpul, tempat kita berpameran, ya. Jadi kalau saya coba buka juga ini, kalau misalnya kita ke Jakarta, lalu menggunakan pesawat terbang, turun di bandara, dari bandara itu naik kereta bandara ke stasiun Manggarai, maka lokasi Pasar Rempah kami ini tepat di dekat stasiun Manggarai itu. Jadi tempat berhenti bandara. Jadi kalau saat ini misalnya terdengar ada suara sirine di perempatan jalan, itu adalah sirine dari rel kereta api yang menandakan akan ada kereta yang lewat. Jadi setiap beberapa waktu sekali di dekat Pasar Rempah ini ada terdengar sirine itu. Kalau kita ke Palembang, tentunya kita juga berbeda pulau, ya. Jadi sebetulnya kita harus kembali ke sana menggunakan pesawat. Nah, namun saya coba kita loncat, ya. Oke. Nah, loncat ternyata, ya, kita bisa. Jadi kalau dengan menggunakan Google ini menyenangkannya adalah bahwa kita bisa loncat-loncat dalam hitungan detik, ya. Ini penampakan lokasinya. Jadi sama seperti Pasar Rempah di tepi sungai, yaitu Sungai Ciliwung, kalau Pasar Rempah. Nah, di Palembang, Pasar 16 Ilir ini ternyata juga di sebelah sungai ini, tepat di tepi sungai. Di sana ada jembatan Ampera. Kalau saya perbesar, nah ini, ya, foto jembatan Ampera. Ini mulai terlihat, ya. Jadi jembatan Ampera dan Pasar 16 Ilir ini jaraknya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi kalau kita ke Palembang dari bandara itu biasanya naik LRT, ya. Sekarang ini ada fasilitas kereta. Nah, itu titik yang ada geotek merah itu adalah titik jalannya. Tapi Pasar 16 Ilir itu sendiri adalah area yang ada atap besar berwarna coklat ini sebetulnya. Jadi karena saat ini Pasar 16 Ilir sebagai pasar tradisional sudah di-upgrade, jadi ada gedung dengan atap yang menyatukan itu semua. Nah, di sebelah kirinya kita lihat warna abu-abu yang memanjang adalah stasiun LRT-nya. Jadi ini sangat dekat sekali. Sama seperti Pasar Rempah nih, dekat stasiun Manggarai. Di Pasar 16 Ilir ini juga sangat dekat dengan stasiun kereta api, yaitu LRT atau Light Rapid Transit. Dan sebetulnya area di mana Pasar Rempah, Pasar 16 Ilir ini berada, itu satu lingkungan dengan situs-situs bersejarah, di antaranya Masjid Agung Palembang di sana. Kemudian juga ada tentunya jembatan Ampera sebagai sebuah cagar budaya juga, ya, yang sudah lebih dari 50 tahun. Kemudian juga ada fasilitas penunjang pariwisata di sekitarnya, tentunya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita narasumber dari Palembang. Nah, untuk sedikit mendapatkan gambaran ini pandangan dari udaranya, ya. Jadi kalau kita lihat secara berkeliling, posisi Pasar 16 Ilir adalah seperti ini. Sangat strategis. Nah, kemudian kita tentunya akan berbicara sejak kapan, ya, pasar ini ada di sini. Dan apa sebabnya berada di tepi sungai. Jadi kalau kita lihat di tepi sungai itu ada dermaga. Kita lihat di sana ada deretan kapal-kapal
apakah kapal-kapal itu juga adalah pembawa barang dagangan untuk pasar ini? Mari kita dengarkan narasumber kita. Sambil tetap memperhatikan dulu layar ini, saya perkenalkan narasumber kami saat ini. Sebelum itu juga kami ingin menyapa teman teknis nih dari Tribun. Apakah aman ini untuk streaming Tribun? Ada Mas Loki ya di sana. Mas Loki, mendengar suara saya, Mas? Lanjut, Pak, lanjut. Udah aman ya, baik. Oke, nah saya perkenalkan pertama narasumber kita Pak Hengki Honggo. Pak Hengki Honggo, beliau dari Palembang dan pengasuh rubrik Coan dari Tribun Sumsel. Jadi hari ini kami sangat terbantu dengan adanya Tribun Sumsel yang menyediakan juga sumber maupun juga sarana untuk streaming ke kanal YouTube di Tribun Sumsel dan stipoku.com ya. Nah, Pak Hengki dalam mengasuh rubrik Coan itu banyak mengedepankan sudut pandang budaya terkait dengan kenusantaraan. Jadi sebetulnya tidak hanya di Palembang. Jadi beliau ini sebetulnya berkeliling juga ke titik-titik lain di Indonesia, bahkan juga sampai ke Malaka ya. Jadi ada alasan tertentu tentunya apa sampai ke Malaka, nanti bisa didengarkan dari beliau ya. Kemudian narasumber kedua ada Mas Robi Sunata. Mas Robi Sunata dari Palembang juga adalah penggagas sendiri dan pengelola dari komunitas Sahabat Cagar Budaya di Palembang. Nanti Mas Robi akan menjelaskan apa itu Sahabat Cagar Budaya Palembang. Namun saya ingin memperkenalkan beliau juga sebagai salah satu pendukung kuat dari Yayasan Negeri Rempah ya. Dari sejak pertama kami berkegiatan, kami sudah sering bolak-balik, kadang kami yang ke Palembang, Yayasan Negeri Rempah yang ke Palembang, atau Sahabat Cagar Budaya yang ke Jakarta, atau kita sama-sama pergi ke suatu tempat untuk menelusuri jalur rempah. Nah, kita ingin mulai diskusinya, saya izin matikan ya share screen saya untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Nah, di sini Pak Hengki saya izin pertama mengundang dulu Mas Robi ini untuk memberikan gambaran pertama ya. Silakan Pak. Latar belakang ini ya, Pasar 16 ini sebetulnya. Mas Robi hadir di sini? Oke, siap. Siap. Halo, Bang Robi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Wah, itu foto background-nya foto tahun berapa nih Jembatan Ampera masih bisa diangkat? Itu kapan bisa diangkat begitu tuh? Kayaknya tinggal relik sih ini. Udah nggak pernah bisa kita lihat ya sekarang ya. Iya. Oke. Iya, Mas Robi. Tadi aku sedikit menyinggung Pasar 16 ini udah lama gitu ya. Nah, ini boleh mungkin dikasih pengetahuan sedikit nih ke kita, Bang Robi, dari penelusuran Sahabat Cagar Budaya. Ini sebetulnya udah termasuk cagar budaya juga nggak sih Pasar 16 ini kalau dari usianya? Dan boleh diberi latar belakang sejarah. Silakan Mas Robi. Oh, saya boleh share screen nanti ya? Boleh, udah dijadikan co-host kan? Ya, jadi Pasar 16 ini belum masuk. Oh, belum masuk daftar cagar budaya ya. Jadi karena ya mungkin udah terlalu rusak juga sih tempatnya karena banyak pembangunan ya. Itu pusat kegiatan ekonomi di Palembang, jadi agak sulit gitu untuk mengatur itu menjadi kawasan, menjadi bangunan cagar budaya. Nggak ada lagi buktinya gitu ya. Tapi mungkin sebagai kawasan kota tua masih bisa diusahakan lah. Gitu. Karena masih banyak bangunan yang
walaupun udah nggak utuh lagi, tapi masih bisa dikenali dari waktu yang lebih tua daripada Indonesia lah, anggaplah kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Nanti ini pas pembagiannya saya memang bagusnya duluan, karena saya mau cerita tentang sejarahnya Pasar 16. Nanti cerita soal interaksi sosialnya mungkin Pak Hengki yang lebih pas bercerita ya. Saya lihat udah nyiapin video juga Pak Hengki. Silakan Pak Rofi. Ya, saya boleh share screen ya? Ya, silakan. Oh ya, sebelum mulai saya mau kasih tahu dulu bahwa saya bukan sejarawan, bukan antropolog, sosiolog, bukan. Saya pendidikannya ekonomi dengan kekhususan di bidang pemasaran. Jadi selesai kuliah juga langsung kerja, sebagian besar dihabiskan di waktu di bidang pemasaran. Sekarang saya bergiat di Sahabat Cagar Budaya karena saya dulu merasa kesulitan mencari bahan-bahan pengetahuan sejarah gitu, bukan bahan yang nggak ada, tapi bahan yang kumpul di kampus-kampus, kumpul di Balar, gitu, kumpul di Balai Bahasa. Jadi akhirnya SCB menyediakan diri sebagai tempat untuk teman-teman belajar, menyediakan ruang dan waktu untuk belajar bagi teman-teman yang ingin tahu sejarah Palembang. Kami berkegiatan sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan status saya bukan budayawan, bukan sejarawan, saya cuma penggiatnya saja, edukasi. Nah, hari ini saya mau membagikan sedikit yang saya tahu tentang Pasar 16. Oke. Nah, ini pengenalan lokasinya dulu nih. Ini Pasar 16 itu di sebelah sini nih, di dekat kursor saya ini. Di sebelahnya ada Kuto Besar. Di tengah-tengahnya ada Jembatan Ampera dan LRT sekarang. Kayak gitu. Dan ini adalah lokasi yang dalam sejarah Palembang termasuk apa ya, tua sih. Sisi sebelah kiri jembatan ini lebih tua, yang sebelah sini muda. Yang lebih tua itu ada di sisi sebelah sini lagi, ada Karanganyar, di sisi selatan Bukit Siguntang, dan Kuto Gawang yang sekarang jadi pabriknya PT Pusri. Ini ada Pulau Kembaro, tempat kelenteng, Tridharma kalau nggak salah. Ini adalah sisi sebelah timur kota Palembang. Sebelah timur, bagian utaranya sebelah sini dan bagian selatannya sebelah sini. Ini Ilir, sini sebelah Ulu. Gitu. Nah, ini yang akan kita bicarakan adalah Pasar 16 yang ada di sebelah sini. Nah, ini lokasinya saya bilang baru, nggak juga sih, maksudnya baru berkembang gitu ya. Terutama setelah masa Palembang diduduki Belanda. Jadi Belanda itu masuk Palembang udah tahun 1600-an, tapi mereka membuat peta Palembang itu baru mulai tahun 1819 gitu, 1821. Mungkin dipergunakan peta itu untuk persiapan mereka menyerang Palembang mungkin. Jadi mereka perlu gambaran buat tentara yang akan menyerang Palembang. Nah, ini peta yang tahun 1821 nih. Mungkin juga tahun 1819. Jadi ini dari Leiden. Ini ada gambar lokasi Pasar 16 di tahun itu gitu. Ini Benteng Kuto Besar sebelah sini, ini Benteng Kuto Kecil. Kuto Kecil sekarang jadi rumah residen, terus sekarang jadi Museum Sultan Muhammad Badarudin II. Pasar 16 itu di sekitar sini. Ini kursor saya kelihatan kali ya. Ini tempat lokasinya, ini masih tanah kosong. Tapi ada rumah-rumah, ada pohon, jadi maksudnya bukan tanah kosong, nggak ada penghuni, bukan ya, maksudnya bukan ada pasar di situ. Ini ada perahu-perahu, nah ini tanah ini juga tidak dihuni, tapi diduga dulu di sini ada keraton Kesultanan Kerajaan Palembang sebelum pindah ke Kuto Kecil dan ke Kuto Besar. Jadi Keraton Palembang itu pindah setidaknya ada 3 kali pindah ya. Jadi total ada 4. Pertama dari Kuto Gawang yang di Pusri sekarang, terus ke Kuto Cerencangan di sisi sebelah sini. Kalau di peta sekarang dia ada di utaranya Pasar 16. Lalu ke Kuto Kecil atau Kuto Tua, Kuto Lamo di SMB dan Montpera itu sekarang. Lalu baru pindah ke Kuto Besar yang sekarang masih ada bentengnya. Gitu. Nah, inilah
apa yang dilihat Belanda, mereka gambarkan seperti ini, kurang lebih. Ini Masjid Agung Palembang, yang buletan ini adalah menaranya. Ini ada Sungai Tengkuru, yang ujung hulu sungai ini ada di sekitar Rumah Sakit Caritas sekarang. Ini Sungai Kapuran. Sungai Kapuran ini mengalir nanti nyambung ke Sungai Sekanak di sisi sebelah baratnya Benteng Kuto. Jadi kalau dulu ada orang Eropa yang menggambarkan bahwa Palembang, orang Arab menggambarkan Palembang itu banyak pulau, ya benar sih. Pulau-pulau kecil kayak gini nih. Benteng Kuto Besar, Kuto Kecil, dan Masjid Agung Palembang itu memang berdiri di atas pulau tersendiri. Dia terpisah dari daratan lainnya. Di utaranya ada Sungai Kapuran, sebelah timurnya ada Sungai Tengkuru, selatannya ada Sungai Musi, dan sebelah baratnya ada Sungai Sekanak. Begitu juga dengan lokasi Pasar 16. Itu dulunya adalah benar-benar di atas pulau yang tersendiri gitu, terpisah dari daratan lainnya. Nah, ini ada peta 1821 atau 1823 nih. Ini peta Belanda juga. Nah, ini agak lebih jelas, lebih rapi penggambarannya. Ini ada Kuto Besak. Dalam ini adalah ada keratonnya dulu. Keraton sekarang udah nggak ada lagi, udah dikelola oleh militer, Kesdam 2 Sriwijaya. Ini adalah Keraton Kuto Kecil, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Bagian selatannya udah jadi Museum Sultan Muhammad Badruddin II, bagian utaranya di Monpera. Nah, ini Sungai Tengkuru, dan ini adalah pemukiman Melayu Quarter ya. Gitu. Dan sebelah sini ada Arab, di sebelah timurnya lagi ada Arab Quarter, perkampungan orang Arab, perkampungan orang Melayu. Nah, Kuto Cerencangan itu tadi sekarang udah nggak ada sisanya juga. Gitu. Jadi sekarang udah jadi pertokoan ruko yang sekarang posisinya kurang lebih di Pertokoan Dika. Kalau teman-teman tahu Pertokoan Dika di Palembang, saya lihat di sini. Oh, ini saya liatin di sini. Di Palembang. Nah, ini Pasar 16. Keraton Kuto Gawang itu kurang lebih dari sini sampai setengahnya Sudirman ini. Jadi dia berpagar kayu dan dia jauh dari sungai. Beda dengan Kuto Gawang dan Kuto Besak yang berada tepat di sungai. Kuto Cerencangan berada agak jauh dari sungai, sekitar 300 meter. Menurut Pak Ican atau Bu Retno, mungkin benteng itu dibuat kenapa jauh dari sungai. Mungkin yang mendirikan trauma dengan kejadian yang menimpa Kuto Gawang yang terlalu dekat dengan sungai, mudah ditembak dari kapal, jadi mudah terbakar. Jadi solusinya adalah membuat benteng yang bahannya kayu nih ya, yang lebih ke arah darat. Itu ketika membangun benteng yang baru, mereka akhirnya mengganti bahannya dari bahan batu dan berani didirikan itu di sungai ya, mungkin karena lebih kuat dan terbukti memang benteng baru ini Kuto Besak lebih kuat daripada benteng-benteng yang sebelumnya. Pernah diserang oleh orang Johor, Malaysia dan Siak kalau nggak salah, aliansi mereka Jambi juga kalau nggak salah, sampai diserang habis-habisan tapi benteng ini nggak jatuh. Akhirnya muncullah pepatah Melayu yang intinya bercerita bahwa kita udah berusaha sekeras apapun untuk menaklukkan Palembang nggak jatuh juga gitu. Pelabur habis, Palembang tak alah. Itu pepatahnya. Silahkan teman-teman Google, pelabur habis, Palembang tak alah. Jadi kokoh sekali benteng ini. Nah, ini tadi tahun 1821, sekarang tahun 1877. Ini keraton, ini rumah residen adalah gubernur, kalau sekarang gubernur Sumatera Selatan, Palembang namanya itu, dari Presiden Palembang. Ini Pasar 16. Ini ada kantor-kantor, ini kantor-kantor. Nah, ini adalah rumah residen, rumah dinas residen. Ini perkantoran pemerintahan, ada perumahan pribadi juga. Jadi, dan ini adalah Kerhofnya
orang Eropa, jadi pemakaman orang Eropa, bertetangga dengan Masjid Agung Palembang, tepat di belakang keraton. Nah, jadi di tahun ini, sekitar tahun ini, Belanda itu membangunnya memang di sekitar keraton Benteng Kota Besar. Kenapa pilihannya ada sebelah sini, Pasar Tengkuruk, bukannya di Sekana? Karena di daerah ini lebih ramai daripada di sebelah barat keraton BKB. Kenapa sebelah sini lebih ramai? Karena dulu pusat pemerintahan itu jauh di sebelah timur, di Kuto Besar, di Kuto apa tadi namanya? Kuto Gawang ya. Dari Kuto Gawang, jadi ini daerah tengah-tengah antara Kuto Besar dan Kuto Gawang. Ini ramai memang. Daerah tua Kota Palembang. Jadi memang ini lebih banyak penduduknya daripada sisi sebelah timur Kuto Besar, sebelah barat Kuto Besar. Karena itu ketika Belanda membangun, mereka juga membangunnya di arah sebelah sini. Pasar dibuat di sini, perkantoran di sini. Di sini ada banyak pelabuhan. Nah, Palembang ini punya banyak pelabuhan. Karena banyak kapal yang mampir, pelabuhannya banyak. Jadi dermaganya banyak maksudnya. Jadi kalau di foto-foto lama itu kayak di depan rumah residen ini ada sekitar 3-4 dermaga. Jadi memang di sepanjang Sungai Musi ini banyak dermaga. Jadi perdagangan saya rasa di zaman itu perdagangan terjadi di dermaga-dermaga itu ya, di gudang-gudang yang ada di ujung dermaga itu. Jadi belum ada pasar yang terpusat. Kebutuhan untuk pasar yang terpusat ini kemungkinan dibawa oleh Belanda. Karena Belanda itu menilai dari bukunya Sevenhoven, Belanda itu menilai bahwa Palembang ini tidak teratur. Kaya, punya banyak potensi, tapi tidak teratur kayak gitu. Perlu dibuat lebih teratur. Itu terlihat dari cara Belanda membangun jalan aja gitu. Mereka cenderung jalannya lurus, rapih ya. Dan ini masih ada, jalan ini masih ada semua sampai saat ini, sisa dari Belanda ini membangunnya. Nah, ini juga tahun 1908 ini terlihat sistem grid jalan itu masih ada di Palembang ini. Ini daerah Pasar 16, ini Keraton, ini Sekana, ini Sungai Tengkuru. Nah, Sungai Tengkuru ini yang nanti ditimbun lalu menjadi pangkal jembatan Ampera. Ujung yang satunya lagi di seberang Ulu ada di 9-10 Ulu. Ini sebelum jadi jembatan ditimbun, ini jadi tempat penyeberangan antara sisi sebelah utara Sungai Musi dengan sisi sebelah selatan Sungai Musi. Jadi memang ini tempat ramai, ada dermaga besar di sini, ada pusat pemerintahan, ada pusat perdagangan. Ini memang disetelnya memang untuk jadi pusat kota dari awal. Dan pemukiman Belanda juga sampai tahun sekian, tahun ini masih di sekitar, jadi dia bergeser dikit, ini masih perumahan tahun 1908 ini, kalau di foto-foto lama, ini masih perumahan. Yang di grid ini udah mulai toko, perkantoran, bank-bank asing. Terus di sini mulai dibangun perkampungan Belanda yang lebih ini ya, punya halaman luas, nggak kayak di sini lebih padat gitu. Jadi sedikit lebih elit lah. Ini daerah sekarang di sekitar Dempo, Jalan Letkol Iskandar. Di seberang, nah, kalau di seberang Ulunya jalan masih jalan ini ya, jalan kampung ya, belum terlalu. Bang Robi, ya? boleh tanya sedikit nggak? Boleh. Ulu Ilir itu pengertiannya terhadap Sungai Musi gimana tuh? Ulu itu sebelah mananya Sungai Musi, Ilir sebelah mananya? Oh ya, boleh. Ya, Ulu itu sebelah sini, sebelah timur sebelah selatan Sungai Musi, Ulu. Nah, yang Ilir adalah sebelah utara Sungai Musi. Kalau di gambar ini kanan atau kirinya gimana? Ulu itu yang kanan kah atau kiri kah? Oh, kalau di gambar ini yang Ulu itu yang di bawah, yang bawah, di atas. Nah, ini Ilir juga Ilir yang di atas, yang di utara. Yeah. Yang Ulu yang di bawah. Oke. Nah, ini nih seberang Ulu nih. Seberang Ulu sebelah sini, seberang Ilir sebelah sini. Iya. Yeah. Kenapa penamaannya seperti itu? Kemungkinan tanah yang seberang Ulu ini tanah baru, hasil pengendapan.
Jadi dulu mungkin nggak ada ini di zaman. Makanya di sisi seberang Hulu ini jarang banget ditemukan relik artefak dari zaman Sriwijaya ya. Ini tanah baru, itu tanah yang ilir, tanah yang lama, tanah yang sudah lama ada, banyak ditemukan artefak juga di seberang ilir kayak gitu. Dan ini yang membuat berbeda dengan kota-kota di Jawa, kayak Jogja misalnya gitu, Mas Haidar ya. Jogja itu kan gridnya utara, selatan, timur, barat jelas gitu ya. Kalau Palembang nggak sejelas itu. Jadi untuk atas bawahnya, jadi arah itu hanya ditujukan kemana kita berjalan terhadap sungai. Jadi kalau kita mengarah ke sungai, kita sebutnya jalannya ke darat, ke laut. Kalau kita menjauhi sungai, kita mau ke darat kayak gitu. Terus kalau kita mau ke kanan kirinya, hilir atau ke hulu kayak gitu. Jadi di Palembang sistemnya seperti itu untuk penunjuk arah. Nah, kenapa sekarang hulunya ada di bawah, hilirnya ada di atas? Ini Belanda yang memulai sistem ini, tapi mungkin mereka mewarisi penyebutan itu dari orang-orang Palembang sendiri. Jadi mungkin tanah hulu ini dulunya nggak ada di sini, lebih jauh lagi ke hulu. Karena kanan kirinya hulu ini adalah Sungai Ogan dan Sungai Komering yang mungkin membawa sedimen yang banyak banget. Akhirnya terbentuklah daratan baru ini. Kurang lebih begitu, Mas Haidar. Nah, ini nggak apa-apa ya. Nah, ini tahun 1922 nih. Ini petanya udah lebih lengkap, lebih jelas. Rumah ini ada perubahan, perkantoran pindah ke sisi barat Sungai Tengkuru. Sungai Tengkuru ini masih ada ke belakang kantor rumah residen. Jadi ini perkantoran, ada kantor kehutanan, ada kantor pajak, ada kantor residen sendiri di sini, ada telegraf, telepon. Di sini jadi pertokoan semua. Dan ini ada jalan baru yang terbentuk dari tahun 1908 udah. Ini masih satu jalan Pasar 16, belum ada jalan yang Pasar Baru. 1908 jalan Pasar Baru udah mulai ada nih. Sekarang jalan Pasar Barunya udah ramai perkantoran. Dan jalan Pasar Baru ini banyak kantor cabang bank. Kalau di jalan Pasar Lama banyak pertokoan. Ini bentuknya masih los pasar, belum bertingkat, masih satu lantai. Dan yang ini juga yang menarik. Sekitar tahun segini banyak pedagang itu dari orang Cina. Nah, mereka menetap di ujung jalan ini, pertemuan antara Pasar 16, Jalan Pasar 16 dengan Jalan Sayangan. Nah, bagian inilah yang kalau di foto-foto lama Belanda menyebutnya Chinese Week, perkampungan Cina di Palembang, di daerah sini. Dan di sini juga ada kelenteng yang masih ada sampai hari ini. Di sini juga, di sisi sebelah sini juga masih ketemu juga bangunan-bangunan yang mencitrakan itu bangunan milik orang-orang Cina di Palembang. Dan di sini juga tempat di Palembang yang menurut saya bisa disebut sebagai pecinaan Palembang. Jadi ini memang dikenal dari masa Belanda sebagai perkampungan orang Cina, Chinese Week, di ujung jalan Pasar 16 ini. Ini tahun 1930. Nah, ini ada keterangannya di sini. Nah, ini jalan Pasar 16 yang ini nih. Di sini Pasar 16 sebenarnya Pasar Ulu. Keliru kayaknya dia. Nah, ini Pasar 16. Masih bentuk los. Gitu. Sekarang udah ini nih. Kalau ini udah mulai bangunan satu utuh kalau nggak salah di foto-foto lamanya. Di Jalan Purban, ini Jalan Lorong Basah. Ini Lorong Basah. Ini Jalan Masjid Lama udah mulai ada. Ini perkantoran semua di sisi sebelah sini, ini pertokoan semua. Jadi ini mulai kompleks nih. Mulai ini ramai banget. Tahun 1930-an ini adalah masa-masa kebangkitan perdagangan Palembang berkat karet dan kopi. Kantor-kantor pedagang besar seperti Linde Teves, terus
Jacobsen Van den Berg itu mulai masuk ke Palembang kurang lebih dekade 20-30 ini Palembang. Ini tahun 45, ketika Indonesia merdeka, jalan di belakang Kota Besar. Ini pasar 16-nya di sini. Kenapa dia diberi nama pasar 16? Ketika Belanda mengatur sistem administrasinya, pembagiannya, pasar ini masuk ke wilayah 16 Ilir. Karena itu disebut pasar 16. Dulunya sih di peta-peta Belanda ditulisnya pasar lama atau pasar tua, oud pasar, gitu, mereka nyebutnya. Ini Los Pasar 16. Ini kalau dilihat, ini Sungai Tempurungnya udah diuruk nih, udah nggak ada lagi. Nah, di ujung sini ada dermaga, di angka 24-nya ada dermaga. Nah, ini kalau dilihat kesannya kayak jauh banget ya Pasar 16 dengan Jalan Tempurung ini. Banyak bloknya. Padahal sekarang udah nggak sebanyak itu. Ini ternyata satu baris tengkuruk toko-toko ini sampai ke bawah sini ini dijadikan tapak jembatan Ampera kayak gitu. Termasuklah satu blok ini hilang semua yang di sisi pertokoan kantor-kantor Belanda ini hilang semua. Tersisalah bagian sebelah sini yang jadi museum SMB 2 dan Monpera ya. Jadi ini memang banyak bagian yang hilang dari Pasar 16 dan kanan kiri Tengkuruk ini untuk pembangunan tapak jembatan Ampera. Nah, ini tahun 70-an Pasar 16 ini udah direnov, udah 2 lantai, bentuknya seperti ini. Nah, ini situasinya di Palembang zaman itu. Bangunan ini udah nggak ada lagi, sekarang udah berantai 5 lantai kalau nggak salah. Tapi bangunan yang ini masih ada. Ini masih ada. Dan juga bangunan yang di sisi sebelah sini, yang ruko di samping Pasar 16-nya masih ada yang ini. Masih bisa dikenali dari foto-foto lama, bangunannya masih yang itu gitu. Jadi lebih tua daripada Indonesia sendiri gitu. Ini jajaran ini juga sebagian besar, sebagian masih ada yang bisa dikenali bangunan lama gitu. Nah, ini Pasar 16 sekarang, deretan yang ini diduga masih asli bangunannya. Kelihatan ini ada gabelnya, masih khas bangunan Cina, arsitektur Cina. Ini bagian depan, ini Jalan Pasar 16, di Jalan Pasar 16 baru, Jalan Pasar Baru. Nah, di ujung jalan ini nanti ada Jalan Sayangan, ujungnya lagi bisa ke Pasar Kuto nih, sampai ke Pusri, dan Jembatan Musi 4. Nah, ini bagian tepi sungainya Pasar 16, sisi selatannya. Dulu ini ada yang baru, adalah pelataran ini. Ini semua kapal ini dari daerah Sungsang, pokoknya daerah Hulu, Hilir, daerah transmigran. Jalur sekian itu mereka bisa bawa galon, bawa tabung gas, bawa motor. Jadi semua kebutuhan sembako dan barang-barang lain pun dibawa pakai kapal-kapal. Ukurannya besar-besar, kurang lebih 30-50 meter. Bisa buat orang, bisa buat barang juga. Dan tiap hari mereka nongkrong di sini. Di sini juga ada dermaga baru. Dermaganya modern, modelnya kayak bandara, jadi ada terminal-terminalnya. Jadi kapal yang ngantri buat ngangkat penumpang nggak perlu berebutan lagi di dermaga, atau udah punya spotnya masing-masing di situ. Nah, ini Pasar 16-nya dari sisi tengahnya. Ini bagian atas udah nggak terlalu dipakai lagi. Kalau nggak salah jualan DJ ya, baju-baju thrift, baju-baju bekas kayak gitu. Dan sayang banget kalau ada investornya bisa buat jadi restoran dengan view hampir 360 derajat di Palembang, bisa dilihat dari atas ini. Tapi memang ruwet banget, masalah parkir dan segala macamnya, keamanan menjadi masalah utama untuk pengaturan Pasar 16 ini. Nah,
Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan kesalahan kata-kata. Terima kasih untuk kesempatan yang tadi diberikan oleh teman-teman Negeri Rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Robi. Yap, siap. Cukup komprehensif nih, cukup lengkap nih sejarahnya ya. Kalau terkait dengan pengalaman, saya juga memang memiliki pengalaman nih terhadap Pasar 16. Kebetulan pernah tinggal lama juga kan di Palembang. Jadi tahun 70-an sampai 80-an saya di Palembang. Dan masa itu yang saya ingat memang Pasar 16 ini adalah pasar yang kalau kita ingin cari apa aja ada gitu ya. Itu bahkan artinya sebelum ketika makin ke arah utara itu bertambah bangunan yang modern yang berupa ruko, pusat perbelanjaan gitu kan, yang sampai akhirnya jadi jualan elektronik segala macam. Jadi sebenarnya ada satu yang menarik bahwa semula pasar yang ada di tepi sungai ini muncul secara tradisional gitu kan, sebagai sebuah kebutuhan akibat kemudahan transportasi juga, yaitu melalui sungai. Lalu ketika bertambah jumlah manusia, populasi gitu ya, lalu kebutuhan juga meningkat, dia melebar ya, melebar sampai akhirnya sejauh sampai kurang lebih lapangan Hatta, Dempo, itu ya kawasan perdagangan kan, begitu ya Bang Robi ya? Iya, jadi Pasar 16 itu jadi nama generik yang jadi nama kawasan ya, bukan nama satu toko itu aja gitu. Batas-batasnya adalah pasar ya Jalan Tengkuru, Jalan Sayangan, sama Jalan Masjid Lama. Itu batas-batas ininya. Jadi batas kawasan. Jadi semua orang Palembang kalau ngomong nak kemana Pasar 16, ya udah, belum tentu dia ke gedung pasarnya, belum tentu. Mungkin dia di Tengkuru, mungkin di lorong basahnya kayak gitu ya. Memang kayak gitu. Dan di lorong basah itu juga itu jalan lama, Mas Sedar ya. Dan itu memang banyak toko-toko yang lama, termasuk toko rempah-rempah gitu. Ada yang dimiliki oleh orang Palembang, ada yang dimiliki oleh orang Arab gitu ya. Dan itu barang-barangnya mereka taruh aja di depan tokonya, nggak ada yang mau nyuri. Mungkin orang, wah ini sudah tahu lah toko ini gimana gitu. Jadi ya menarik sih. Saya ngefoto-fotonya saya cari-cari di hard disk juga, eksternal nggak ketemu, jadi saya belum bisa pasang. Mungkin Pak Hengki nanti yang punya foto-foto toko rempah-rempah. Pak Hengki ini. Nah, kita masuk deh ke materi Pak Hengki. Oke. Pak Hengki, siapkah untuk share screen, Pak Hengki? Ya, Pak Haidar, Pak Robi, terima kasih kesempatannya ya. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Suara saya kedengeran ini? Jelas sekali, Pak Hengki, silakan. Ya, kedengeran ya? Ya. Nah, ini tadi Pak Haidar udah cerita tentang saya, pengasuh rubrik Cawaan Koran Tribun Sumsel ya. Ya, ini sedikit saya bicara bahwa saya ini ngangkat tentang tema budaya, pendidikan, entrepreneurship, dan wisata. Dan memang kebanyakan, ya saya bilang kebanyakan, saya menulis tentang tradisi budaya Tionghoa Nusantara. Artinya tentang akulturasi dari budaya Tionghoa dan budaya setempat yang berakulturasi sehingga muncul yang baru. Nah, tadi sempat cerita tentang Pak Haidar cerita tentang saya sampai ke Melaka untuk ngambil data ya. Sebenarnya bukan data lah, saya pribadi, riset versi saya pribadi mencari cerita tentang para meswara waktu itu. Jadi saya sampai di Melaka ke berbagai museum saya cari dan saya dapat lukisannya para meswara di sana gitu pada saat itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau cerita tentang rubrik saya. Memang saya bicara tentang budaya yang sudah berakulturasi dengan berbagai tempat di Nusantara ini. Nah, ini kita lanjut bicara tentang Pasar 16. Saya jadi teringat dulu yang foto Pak Robi yang masih yang lama, ya itu tahun 80-an saya sempat ke sana gitu loh. Saya masih ingat itu tiang benderanya itu gitu. Nah, tiang benderanya itu wah ini ada seperti ini gitu loh, dan gedungnya itu masih seperti ya era zaman dulu gitu. Dan saya lupa tahun berapa terjadi kebakaran ya.
Ya, mungkin Pak Haidar dan Pak Robi lebih tahu kapan itu. Sehingga dibangunlah yang sekarang. Nah, cerita tentang Pasar 16 ini, hari Senin kemarin saya coba bereksplor ya, keliling sana. Saya mulai dari Seberang Ulu dulu. Ya, saya ke Seberang Ulu, saya mulai foto, saya mulai lihat, oh seperti ini gitu loh. Nah, ini Pak Haidar, saya boleh share screen ya? Silakan. Ya, share screen. Ini saya ambil dari, nah, foto saya kelihatan? Kelihatan, Franky. Silakan. Kelihatan ya. Nah, Ya. ini saya foto dari dermaga yang di daerah 10 Ulu gitu loh. Nah, biasanya orang bisa naik perahu nyebrang. Jadi bolak-balik tidak lewat jembatan Ampera, tapi lewatnya perahu gitu loh. Kadang-kadang membawa barang, membawa ya berbagai macam yang akan misalnya yang tadi disebutkan kayak sembako atau mungkin barang-barang pesanan yang lainnya, dan rempah juga sama gitu loh. Saya kemarin ketemu sama Pak Yusuf, itu dia ada pesanan rempah-rempah itu dari tokonya dia, itu dibawa pakai perahu nyebrang ke 10 Ulu. Nah, ini salah satu dermaganya. Pas di depan 10 Ulu. Nah, ini dari seberang juga saya foto, ini kondisinya kapal-kapal yang ada di depan Pasar 16. Nah, ini view yang menurut saya cukup bagus untuk bagi para wisatawan yang ingin ke Palembang, itu bisa melihat dari jauh bahwa ini dari 10 Ulu kita bisa lihat loh. Wah, ini ada jembatan Ampera, kemudian di sini juga ada LRT dan Pasar 16 sendiri. Dan memang dari sisi transport kita bisa lewat perahu, kemudian bisa lewat kendaraan umum, lewat jembatan Ampera, LRT pun bisa. Tapi kalau saya pribadi, saya ngalamin kalau jalan kaki juga enak gitu loh, sambil melihat pemandangan yang cukup bagus sambil foto-foto gitu. Nah, ini posisi yang ada di 10 Ulu. Ya, ini juga kapal yang digunakan oleh penumpang untuk bisa nyebrang tapi ke daerah-daerah gitu. Nah, ini saya ada video. Nah, ini suaranya kedengeran nih, Pak. Ya, ini suasana pada sore pada hari Senin kemarin. Suasana Sungai Musi yang view-nya ke Pasar 16. Ya, ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita, saya pindah lagi ke pinggir Sungai Musi yang berada di depan Pasar 16 Ilir. Nah, ini persis di depan dermaganya. Yang tadi sudah disebutkan Pak Robi ya, ini masing-masing ada tempat kita bisa naik, ada terminalnya. Ini kondisinya seperti ini. Lalu, nah ini juga sangat enak ya, tempatnya juga sangat aman. Jadi tidak lagi kita yang misalnya tidak bisa berenang agak ketakutan untuk melewati jalan kayu yang setapak itu gitu. Tapi sekarang udah enak lah, udah enak sekali kok. Dan bagi para manula juga enak untuk naik ke atas perahu tersebut. Nah, tidak hanya perahu, tapi di sana ada tempat makan. Ini namanya restoran atau rumah makan terapung. Ya, mungkin suatu saat kalau Pak Haidar atau teman-teman yang lain datang ke Palembang bisa coba ini. Jadi tidak hanya perahu untuk mengangkut sebagai transportasi umum, tapi ada tempat makan juga. Nah, ini bentuknya seperti perahu, tapi dia mantap. Ya, rata-rata makanan khas Palembang ini. Nah, ini kondisi dermaganya. Nah, ini dari sisi bagian sini tempat makannya, rumah makan terapung. Ini juga salah satu. Dan ini yang menarik menurut saya gitu. Jadi sore-sore saya melihat ada bapak-bapak yang duduk sampai baca koran. Dan saya sempat duduk di sana juga menikmati, oh rupanya tidak hanya melihat kapal yang sedang lewat atau melihat kegiatan sekitarnya,
pasar 16 gitu. Tapi di sana saya bisa duduk menikmati gitu. Oh begini ya suasana angin sepoi-sepoi di pinggir Sungai Musi. Dan bisa saling foto-foto. Dan ini ada tempat space untuk kuliner kampung apung, warung apung 16 Ilir. Dan kayaknya masih ada yang kosong ini. Nah ini kapal pengangkut barang. Ya kegiatan mereka juga cukup ramai dan padat. Ya ini bisa dilihat kalau di foto, ini air mineral, galonan, kemudian ini juga kasur, kemudian berbagai macam barang itu ada dimasukkan ke dalam kapal untuk diangkut ke daerah lain, gitu. Pak Hengki, boleh bertanya sedikit, Pak? Iya, ya. Di foto sebelumnya yang ada orang baca koran, itu Pak Hengki bilang kan juga sambil ada kapal lewat. Apakah itu yang berwarna oranye itu kapal lewatnya itu, Pak? Iya. Yang ini Iya, yang kursor saya kelihatan? Besar sekali ya, iya. Ya, kursor Itu saya kelihatan ini yang saya tunjuk ini. kelihatan. Iya. Nah, Itu mengangkut apa tuh kapal? itu batu bara, Pak. Oh, batu bara. Iya, batu bara. Jadi sengaja pas lagi lewat, saya tunggu, Pak. Saya mau foto ini gitu loh. Dari sebelum jembatan Ampera saya sudah lihat ada kapal batu bara. Nah, saya tunggu di sini supaya dia lewat saya bisa foto biar kelihatan gitu, Pak. Dan ini salah satu kegiatan yang ada di atas Sungai Musi gitu lah. Itu kapal batu bara yang lewat. Dan kita sebagai pengunjung bisa duduk di sana sambil lihat oh ada kapal yang lewat. Seperti itu, Pak. Itu. Memang kelihatannya seperti panjang ya, Pak ya. Memang panjang itu, Pak, ukurannya. Iya. Panjang ukuran. Dan di depannya itu ada kapal yang menarik, Pak. Iya. Ada kapal yang menarik. Ini khusus untuk batu bara aja. Dan di depannya itu ada kapal yang menarik ini kapal pengangkut batu bara ini. Gitu. Dilanjut, Pak Hengki. Ya, ini ya. Nah, tadi kan ada disebutkan ada di sebelah pasar 16 itu ada kelenteng, Pak ya. Nah, ini kelentengnya, Pak. Kelenteng yang menghadap ke Sungai Musi itu. Pas ada di sebelahnya pasar 16 itu, Pak. Komplek pasar 16. Itu. Dan di sebelahnya ini ada jalan menuju ke di depan jalan pasar 16 itu, Pak. Jalan Sungai Rendang kalau orang dulu bilang gitu. Gitu. Kalau di kursor saya sebelah sini ada jalan ini, Pak. Ya. Nah, ini view pada saat sore hari. Ini hari Senin sore saya foto. Ya, ini banyak sekali kegiatan di sana. Saya lihat sambil karena cuaca sangat mendukung, ya, tidak terik matahari, adem, sehingga saya lihat anak-anak kecil juga pada sedang main-main di atas tempat sisi dermaga ini. Saya masuk ke slide foto selanjutnya. Nah, kita masuk ke daerah. Ini foto pasar 16 yang di belakang. Ya, belakang ngadepnya langsung ke sungai. Nah, yang menjadi perhatian saya di sini adalah tangganya itu masih menggunakan ini, Pak. Nah, Pak Haidar, mungkin bisa lihat teman-teman Negeri Rempah juga masih menggunakan tangga kayu ini. Nah, ini kondisi yang di belakang. Ini saya sore ngambilnya karena memang sengaja situasi tidak terlalu ramai, sehingga lebih mudah untuk berfoto. Nah, ini yang lebih dekat, view yang lebih dekat. Ini dari sisi lain, sebelah kanannya. Nah, kondisi pada saat sore hari seperti itu. Nah, toko-tokonya ini di lantai 1, Pak. Ya, di lantai 1 kondisi toko-tokonya seperti ini masih berciri khas lama saya lihat. Nah, ini view dari depan. Dari sisi depan pasar 16 seperti ini. Ya. Nah, sore itu masih ada yang berjualan. Ya. Nah, ini saya ambil pada hari Senin kemarin. Kemudian pada hari Selasa, ya, ini saya coba siang hari. Ini suasana pasar 16 pada siang hari ini cukup ramai. Ya, saya bilang cukup ramai karena cuaca juga bagus, tidak terlalu panas. Nah, ini posisi ada di sebelahnya, di pinggir gedung
pasar 16 ilir ini. Ya ada berbagai macam yang jualan di sana, ada jual buah, kemudian di sini kelihatan sekali jual bawang, bumbu dapur dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi yang saya lebih dekat fotonya. Ini kondisi pasarnya. Ini pas tepat di sebelah gedung pasar 16. Ini di dalam gedung pasar 16-nya. Ya, ini saya keliling, saya coba foto. Nah, ini ada di depannya. Nah, karena saya tertarik dengan rumah-rumah lama ini, Pak Haidar, juga teman-teman dari Sahabat Negeri Rempah, ini rumah-rumah lama ini karena dia tertutup oleh pedagang kaki lima sehingga tidak bisa difoto secara lebih dekat gitu. Misalnya dari jarak jauh. Nah, ini adalah contoh-contoh rumah lama. Ini yang ngadepnya ke Jembatan Ampera. Nah, ini gedungnya, ini gedung 16 ilir. Nah, ini yang saya bilang gedung-gedung lama ini yang masih ada ini nih. Yang tadi Pak Robi juga sebutkan. Nah, ini sisi lain dari pasar 16. Kondisinya seperti ini. Nah, ini yang ke arah stasiun LRT. Nah, ini juga kalau malam sore ini sudah mulai agak sepi ini. Nah, ini mungkin ada yang pernah dengar istilah lorong Basana kulineri. Ya, cuma kenyataannya sekarang sudah tidak berjalan, ya. Tapi kalau siang, pagi sampai siang itu ramai dengan pedagang kaki lima di sana. Nah, ini lingkungan di sekitar Pasar 16. Nah, sekarang kita masuk ke toko bumbu baru. Ya. Ini saya mampir ke salah satu toko bumbu ya yang menjual rempah-rempah. Nama tokonya Toko Bumbu Baru. Yang nama pemiliknya adalah Yusuf. Ya, dia sudah 3 generasi menjadi pengusaha rempah-rempah ya di daerah Pasar 16. Ini suasana tokonya. Ya. Ini lihat dari sisi depan. Ini dari sisi samping, karena tokonya itu bentuknya hook, dan gedungnya pun kelihatan sekali gedung lama. Di dalamnya itu lemarinya pun lemari lama, saya rasa udah lebih dari 50 tahun itu lemarinya. Nah, ini ada video, saya coba putarkan, mungkin ya semoga bisa kedengaran ya suaranya ya. Silakan, Pak Hengki. Ya. Nah, ini aneh, yang ini suaranya nggak ada, Pak. Yang dari 10 hulu tadi ada suaranya. Ini nggak ada suara ya? Nggak ada, Pak. Diceritakan saja. Ya, ini sebenarnya Yusuf ini dia bercerita tentang mereka berdagang rempah-rempah itu sudah dari zaman kakeknya dia. Dan dia sendiri tidak tahu kapan persis kakeknya itu berdagang di sana. Dan sampai ke orang tuanya, kemudian sekarang dia generasi yang ketiga. Dan dia mulai dari tahun 2004 berdagang rempah-rempah hingga sekarang. Dan rempah-rempah yang diambil oleh mereka ini banyak dari berbagai macam kota, tidak hanya dari Sumatera Selatan saja, ada dari Padang, Sumatera Barat, ada dari Jakarta, bahkan ada yang dari luar negeri sekalipun gitu. Itu. Nah, dia juga menyebutkan dari Bangka pun ada. Dan semua itu melalui Sungai Musi itu ya, Pak? Mungkin dulu ya, Pak ya. Mungkin dulu ya. Kalau sekarang sih mereka udah sistemnya ekspedisi, sistem
pengiriman secara ekspedisi gitu loh. Iya. Nah, ini contoh-contoh produk dari mereka. Ya, ini kayu manis. Iya. Ya, dia juga bercerita tentang kayu manis ini ada berbagai macam tipe. Saya juga baru tahu, rupanya ini ada kayu manis yang terbaik itu berwarna merah katanya. Dan dia juga berharap untuk para petani kayu manis itu mungkin memilih kayu manis secara kualitas baik sehingga hasilnya pun baik. Nanti ada di terakhir nanti ada hasil dari olahannya mereka ini. Nah, ini juga lada. Ini saya lupa namanya apa. Ini mungkin Pak Haidar lebih tahu ya. Oh, yang kemarin Iya, disebut. iya, saya lupa namanya. Ini. Manjangka. Ya, kalau tidak salah Pak ya, saya juga lupa namanya apa ini. Iya. Nah, ini juga saya lupa namanya apa ini. Ini yang apa? Bukan yang kunyit itu ya Pak? Kunyit kering, kunyit putih. Bukan kayaknya ya Pak ya. Kayaknya, tapi saya lupa Pak. Mungkin bisa juga benar gitu. Kalau ini jahe kering Pak. Jahe kering. Jahe kering. Nah, ini juga saya lupa namanya. Dia ada sebut tapi saya yang lupa Pak. Ini kalau warna birunya kena pantulan tenda mungkin ya Pak ya? Iya Pak. Terpal ya. Iya ini. Nah ini dari ini jamur ya. Oh. Jamur. Dan mereka masih menggunakan ini Pak. Ini yang seru gitu loh kalau saya lihat. Oh masih menggunakan ini dan katanya itu justru lebih tepat. Penggunaan timbangan yang seperti ini yang jarang sekali sudah saya temukan lagi saat ini. Nah, ini salah satu produk mereka untuk nasi minyak. Ya, ini salah satu produk mereka untuk nasi minyak gitu. Jadi ini bumbu yang sudah Jadi adon ya gitu ya. Iya, yang sudah diolah oleh mereka yang siap digunakan, bukan siap saji, siap digunakan gitu. Dan tanpa pengawet karena mereka membuat sendiri gitu. Iya. Itu jadi Pak. Diadon dari beberapa jenis rempah. Iya. Dijual sebagai bumbu siap. Ya, mempermudah para konsumen jadi tidak perlu harus giling sendiri. Ya. Sehingga tinggal kita sendiri berarti di Palembang ya. Iya, di Palembang. Mereka lebih ngerti ya cara memasaknya, bumbunya itu ya diproduksi sendiri sehingga mereka jual. Jauh lebih enak, kita sebagai konsumen pun jauh lebih mudah, tinggal pakai saja gitu. Ya. Udah share, udah gampang lah gitu. Nah, kemudian itu tadi cerita tentang tokonya. Nah, ini saya ada video. Nah, dia bercerita tentang prospek tentang rempah-rempah ke depan itu sangat bagus untuk Indonesia karena itu di kondisi yang sekarang ini banyak orang sudah kembali menggunakan rempah-rempah sebagai makanan kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini. Di depan toko atau rumahnya Pak Di rumah dia, depan rumah beliau. Oh. Depan rumah beliau, kediaman beliau gitu. Nah, dia berharap bahwa kualitas dari rempah-rempah yang sekarang itu bisa dibuat lebih baik oleh para petani. Jadi tidak asal hanya dari sudut pandang finansial saja, mau cepat dijual, tapi tolong diharapkan untuk pembinaan kepada petani untuk membuat atau menanam rempah-rempah itu sehingga tumbuh dengan kualitas yang baik. Sehingga mereka yang menjualnya pun jauh lebih enak. Dan kita juga mengkonsumsi kualitas yang lebih baik dari rempah-rempah tersebut. Gitu. Nah, dari sisi manfaatnya juga lebih baik. Karena kalau kualitas yang tidak begitu baik, manfaatnya juga berkurang gitu dibanding dengan kualitas rempah-rempah yang baik. Dan dia juga mengatakan bahwa rempah-rempah ini tidak akan bisa hilang dari kehidupan kita. Karena banyak sekali makanan-makanan, misalnya contoh di Palembang, makanan khas Palembang, ya makanan khas Melayu, makanan khas juga daerah-daerah sekitar Sumatera Selatan itu menggunakan rempah-rempah gitu. Itu. Ya, ini video. Nah,
beliau juga bercerita tentang suasana pasar 16 karena mereka sudah lama sekali berjualan di pasar 16. Nah, punya cerita tersendiri. Ini ada videonya. Nah, beliau menceritakan suasana di pasar 16 itu baik, ya. Ya, perubahan itu ya, perubahan secara sosial itu pada saat masa pandemi awal gitu loh. Wah, terasa sekali berbedanya. Tapi sekarang sudah mulai ramai kembali dan antar pedagang pun punya hubungan baik pedagang yang di toko maupun pedagang kaki lima dan bisa saling membantu pada saat transaksi perdagangan di daerah Pasar 16 ini. Saling membantunya gimana tuh Pak? Saling membantunya itu misalnya kalau lagi ada, misalnya nih ada ya kondisi-kondisi Pak, misalnya tempatnya itu tuh kan ya pedagang kaki lima kan dia menggunakan jalan sebagai tempatnya berjualan. Dan dia juga menghormati kondisi pihak toko gitu loh, yang punya toko di depannya bagaimana gitu loh. Jadi bisa saling support juga mereka itu. Nah, secara hubungan sosial pun cukup baik antara pedagang kaki lima dan pedagang toko gitu. Dan di sini Yusuf mengharapkan bahwa untuk pasar 16 itu mungkin ditata lebih rapi, lebih bersih, tidak semrawut, ya tidak untuk kendaraan umum tidak nyelonong gitu loh, atau melawan arus yang itu justru malah membuat lebih macet yang lebih parah gitu. Baik. Nah, dia juga berharap bahwa becak gitu juga ditata lagi oleh kondisi sehingga tidak membuat macet gitu loh. Dan dia juga berharap bahwa ya keamanan, dari sisi keamanan karena banyak kejadian ya ada kecopetan juga gitu loh, sehingga ini kalau keamanan juga lebih baik sehingga banyak sekali ya pembeli atau para konsumen pasti datang ke sini untuk membeli kembali gitu loh di lingkungan Pasar 16 ini. Ya kurang lebih seperti itu Pak Haidar. Baik. Terima kasih. Masih ada lagi Pak Hengki? Kurang lebih seperti itu Pak dari saya Pak. Itu. Terima kasih sebelumnya jika ada kata-kata yang salah Pak. Iya, nggak ada kok. Oke. Ya silakan Pak Haidar. Terima kasih sekali Pak Hengki. Saya lihat jam sekarang 13.15 ya. Jadi kita akan berakhir jam 14, jadi masih ada 45 menit. Saya cek sebentar, Bang Robi udah kembali bersama kami. Sudah selesai sholatnya atau belum ya? Sudah. Udah ya, kita ngobrol dulu ya. Sekarang ya. Gimana? Baik, saya ingin ngobrolnya pakai panduan Google Map. Boleh ya? Boleh. Di Google Map, saya share screen dulu. Suka ada foto-foto. Jadi kita ramaikan dengan foto-foto dari sana yang orang biasa share tuh gitu ya. Karena biasanya yang di share itu kan ada pesan tuh, apa sih yang pengen di share gitu kan, kita lihat. Layar saya udah kelihatan ya? Boleh, udah kelihatan. Oke, kita cari fotonya di mana nih? Ini foto 3 dimensi dulu deh, 360 ya. Ini Bang Robi nih yang paling hafal areanya ya. Ini kelihatan kan warna-warnanya, ini jalan apa nih? Ini jalan Pasar 16 tapi mengarah ke ini, LRT, mengarah ke jembatan. Mengarah ke LRT ya. Nah ini Pasar kelihatan. 16 ada di belakang ya.
udah diwarna-warna ini ya. Ini yang program pewarnaan waktu sebelum SEA Games, Asian Games ya. Sebelum Asian Iya, Games. iya. Oke. Jadi ada upaya waktu itu untuk menyeragamkan kerapihannya gitu ya, bukan menyeragamkan warna. Jadi supaya rapi, dianjurkan untuk penata, dan salah satu penataannya adalah pewarnaan ulang begitu ya. Iya. Ini rupanya yang orang share di sini kan langsung nama-nama toko nih, ada Musiraya di sini ya, ada toko bangunan, jadi sangat beragam nih sebenarnya. Ada toko emas tuh. Jadi toko bangunan sebelahan sama toko emas gitu ya. Jadi kalau ini kan luar lah ya. Kalau di dalam ada pengelompokan gitu nggak sih, Bang Robi? Misalnya kalau di gedung pasar per lantai kah atau per blok di pasar itu? Secara umum kalau di gedung pasar 16-nya sendiri itu pakaian ya. Tapi di lantai bawah itu di lantai basement ya. Basementnya itu ada klaster toko perhiasan, toko emas. Dari muda sampai emas tua, istilah mereka gitu kan. Itu ada banyak di bawah. Terus di lantai pertama, lantai 2 itu pakaian, kebanyakan pakaian muslim, perempuan. Terus juga di lantai 3 mulai ada, masih pakaian juga, tapi ada toko-toko ini, peralatan rumah tangga dari rotan. Itu mulai ada kayak gitu. Oh, itu berarti orang masih harus explore ya, kalau gitu ya. Iya, masih berkeliling ya. Jadi kayak kalau aku sih pasti nyarinya itu dulu tuh, toko rotan dulu tuh. Iya, di dekat tangga yang depan tuh, di lantai 3, itu banyak banget toko-toko rotan. Toko tas juga ada di situ. Oke. Jadi artinya kan kalau ke sana mau cari oleh-oleh, kebayangnya oleh-oleh Palembang ini apa? Salah satunya kan barang rotan tuh dulu ya. Ya, di Sayangan banyak tuh sebenarnya. Cuma kalau nggak ke Pasar 16 kan nggak puas orang belanja. Apalagi orang-orang dari daerah. Iya, betul. Oke, coba kita cari foto lain. Ada apa lagi nih kalau fotonya? Kalau selain foto 360-nya. Karena ya biasanya kan di Google Map ini orang banyak taruh foto. Bang Robi mungkin hafal nyari fotonya kalau di Google ini. Digeser mungkin kursor yang rute mulai simpan bagian tuh ke kanan, masih ada pilihan nggak, Mas Haidar? Nggak ada nih, digeser-geser nggak keluar. Oh. Tapi anyway gini ya, saya kembali aja ke yang 360. Jadi seperti tadi ya yang saya sampaikan, nah ini ada foto terbaru. Jadi kalau seperti ini ya, ini bagian atasnya. Jadi di bagian atas atapnya sebenarnya rata-rata ya gitu ya. Oh ya, boleh saya cerita sedikit ya, Mas Haidar ya? Iya. Jadi beberapa mungkin pertengahan Februari kemarin saya dapat kiriman foto dari teman, suasana Malioboro ketika tidak ada lagi pedagang kaki lima gitu ya. Iya. Jadi itu saya share ke grup, terus teman-teman grup di semacam grup pariwisata gitu lah di Palembang. Iya. Memuji, wah keren banget ya, gedung-gedungnya antik, ruko-rukonya kece Malioboro. Terus saya bilang, sebenarnya di Palembang ini ada yang kayak gini gitu. Iya. Cuma ketutupan. Iya, cuma ketutupan. Nah, sekarang kan bapak-bapak di sini kan ada pejabat-pejabat juga nih. Gimana caranya bisa dirapikan, dibuat supaya gedung-gedung tua, ruko-ruko lama ini bisa dinikmati, kayak gitu kan. Bapak nggak perlu turun ke jalan deh, kita yang turun ke jalan bawa orang-orang, bawa turis gitu. Bapak tinggal bikin apa aja. Tapi ya itu balik tadi ya. Kalau dalam dunia pariwisata Indonesia kan ada istilah dari Pak Aye itu hero commitment. Nah, itu yang belum nampak di Palembang ini. Jadi lebih banyak seperti jargon jadinya. Oh, kita akan begitu, tapi ya begitulah kayak gitu. Ini tribun ya. Iya.
Nah, ini saya coba buka dari Google Image aja. Ya, rata-rata kalau Google Image ini kan foto yang jadi berita lah gitu ya. Iya. Dan terlihat memang ramai, warna-warninya masih. Wah, ini peringatan awas copet banyak di sini. Iya, iya. Tapi itu dinamikanya ya gitu. Nah, ini saya pengen lihat yang ada sayur mayur ya. Ini di sebelah mana nih yang ada sayur mayur begini? Ini yang di antara gedung, boleh saya share? Oh, ya. Ini ada di antara gedung Pasar 16 dengan Jembatan Ampera. Yang tadi saya di foto saya yang ketiga, yang terakhir itu kan ada gedung Pasar 16 sebenarnya. Itu kan ada ruko-ruko di itu, ya itu di sekitar situ ada tukang-tukang sayuran juga. Begitu. Tukang buah-buah. Pak Hengki? Pak Hengki kalau tadi kayaknya bukan di Pasar 16-nya ini. Ini mungkin di Pasar Temenggung, tapi nggak tahu nih, mungkin Pak Hongko juga bisa Pasar Temenggung. Iya. Masih dekat juga dari Pasar 16 itu ya. Satu kawasan juga masih. Kawasan ya, baik. Iya. Pak Hengki, yang tadi tokonya Pak Yusuf itu dekat dengan area buah ini nggak? Kalau tadi di dekat enggak, Pak. Lain, enggak, ya? Pak. Agak jauh, Pak. Punyanya Yusuf itu lebih dekat ke gedung Pasar 16-nya, Pak. Pas di depannya. Pas di depannya, di depan Pasar 16, gedung Pasar 16 itu di depannya itu, Pak. Nah, di hook-nya itu tokonya dia gitu. Oke. Nah, ini berarti untuk teman-teman yang baru berkunjung ke Pasar 16 ini memang kayaknya butuh juga nih buku panduan mungkin ya. Jadi itu bisa dijual tentunya. Buku panduan Pasar 16. Jadi kita kadang suka keluar ide nakal nih, memanfaatkan situasi ya gitu. Ini Pasar 16 ini sebenarnya menarik, tapi kalau misalnya tidak terkelompok, kasihan turis itu kelilingnya kan butuh waktu ya, apalagi panas suasananya tentu. Mas saya boleh saya kasih panduan buat turis-turis? Nah, boleh. Mau share screen? Saya share screen ya. Ya, aku tutup punya aku ya. Oke, siap. Silakan. Oke, teman-teman. Ini buat yang kira-kira dari luar. Pak Hengki, maaf ya, saya coba ini Pak ya. Coba jelasin. Nah, ini Palembang. Silakan Pak. Ini Palembang, utara dan selatannya. Nah, ini bandara nih. Kalau teman-teman datangnya dari bandara, untuk ke Pasar 16 itu nggak perlu keluar dari lingkungan bandara. Karena LRT itu ada ini ya, ada stasiun yang di dalam lingkungan bandara. Jadi teman-teman nanti mendarat di sini, pintu keluar itu ada sebelah sini, pintu kedatangan. Belok ke kanan, begitu keluar dari pintu kedatangan, belok ke kanan langsung ada tangga eskalator naik ke ini, ke LRT. Nah, nanti di LRT ini cukup beli tiket harganya 5.000 untuk turun di stasiun Pasar 16. 10.000, Pak. 10.000 ya? Oh iya, emang dari pangkal kali ya. Tapi ya nanti bisa dari pangkal atau kalau dari dan ke bandara itu 10.000, Pak. 10.000 kecuali ya? tidak dari bandara atau ke bandara itu 5.000. Oh iya. Nah, nanti terima kasih Pak Hengki. Nah, nanti turunnya di sini di stasiun LRT Ampera. Nah, dari sini teman-teman yang dari luar kota itu pilihan udah luas banget. Mau Pasar 16 jalan kaki bisa nih. Jarak tempuhnya kurang lebih hanya 200-300 meter. Ada Masjid Agung Palembang sebelah sininya. Ada Monpera, ada Museum SMB 2, Pebesar di sebelah sini. Semuanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki kayak gitu. Dan nggak perlu nyebrang jalan utama ini. Kalau misalnya ke Museum Sultan Muhammad Badarudin II, ini ke masjid, ini dari nyebrang sini turun nanti ada tangga penyeberangan di sini. Kalau mau ke Kuto Besak, nanti lewat bawah jembatan bisa. Dan semua ini bisa capek, banyak asongan, minuman, banyak warung, ada Indomaret di sini, di dermaga di Indomaret. Di sini banyak toko-toko makanan, toko buah-buahan yang tadi disebut Pak Haidar itu ada di sekitar sini. Kayak gitu. Ini Tempuru, toko-toko elektronik,
buah-buahan. Nah, ini buah-buahan juga nih di sini. Itu banyak di sini pertokoan. Jadi jangan takut lapar aus. Ada pilihan. Kalau capek berhenti. Ada warung kopi juga di sebelah sini. Di sekitar sini atau di sekitar sini ada toko kopi juga. Dan toko rempah yang dibilang Pak Hengki tadi ada di sekitar sini. Ini jalan, ini lorong basah, ini jalan. Nah, ini ada toko rempah di sini. Ini jalan yang nyambung ke gedung pasar 16-nya kayak gitu. Tadi kamera 360-nya Google Maps-nya Pak Haidar tadi, Mas Haidar tadi ada di sekitar sini nih. Tapi ngadepnya ke sini, bukan ngadep ke sini tadi. Gitu. Lebih begitu. Jadi ini murah banget, mudah dijangkau, dan memang pilihannya banyak banget, sejarahnya ada banyak banget di sini gitu. Kenapa Belanda memilih mengembangkan daerah ini? Karena mungkin karena di masa mereka datang, mereka udah ngeliat mungkin karena banyak perumahan perkampungan orang Melayu, mungkin mereka lihat ada orang-orang yang berjualan istilah orang sini cungkuan ya, berarti gelar tikar, duduk lesehan di atas tanah, gelar tikar, jualan di situ gitu. Mungkin udah mereka melihat itu dan mereka tinggal meneruskan itu saja kayak gitu, merapikan itu saja, kurang lebih begitu Pak Haidar. Jadi buat teman-teman yang dari Jakarta, ini dekat banget, mudah dicapai dan banyak yang bisa dilihat kayak gitu. Sejarahnya ada, budayanya banyak, tinggal dikunjungin aja gitu. Kurang lebih begitu, Pak Haidar, Pak Hengki, terima kasih. Oke. Baik, coba kita buka nih ruang diskusi bersama teman-teman yang lain. Ada waktu 30 menit sebelum jam 2. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja dibuka mic-nya, bertanya ke narasumber. Silakan. Izin tanya Pak Honggo, saya Mala. Ya. Iya, Mbak Mala, silakan. Ya, izin tanya, ini kalau lihat kondisinya pasar 16 Ilirnya masih jadi pilihan utama ya untuk belanja gitu, atau sudah mulai kalah dengan perbelanjaan? Soalnya kalau aku search nih iseng ya, 10 tempat wisata di Palembang gitu kan ya, itu munculnya ya paling museum gitu-gitu ya, Jembatan Ampera, terus ada Skanak View gitu ya. Tapi itu pasar 16 itu tidak masuk gitu. Jadi itu sebenarnya posisi pasar 16 tuh kalau untuk pariwisata tuh gimana sih? Pak Honggo, Bang Robi ini sebenarnya gitu loh. Ya, silakan. Aku iseng ya, aku sebagai orang luar nih nanya aja gitu. Ya. dari Pak Robi dulu mungkin, nanti Pak Hengki ya. Ya, mungkin kalau ngelihat di site memang kayak TripAdvisor gitu, pasar 16 nggak masuk memang dalam tempat-tempat yang kunjungan wisata ya. Masih panjang gitu perjalanannya ini penggerak ini untuk wisata sejarah ya, untuk masukin pasar 16 gitu. Iya. Jadi kalau pasar 16 itu belum jadi tempat tujuan wisata sih. Masih jadi tempat belanja orang-orang Palembang, terutama orang-orang dari daerah ya, dari Prabu Muli, Batu Raja, Morenim. Tapi kalau soal itu pilihan utama atau enggak dalam berbelanja, masih ya. Nah, masih pilihan utama karena mungkin banyaknya pilihan, harga yang lebih luas kayak gitu ya. Dan juga segalanya ada. Jadi ketika mohon maaf untuk sebagian besar warga mungkin dari kelas ekonomi menengah bawah kayak gitu, apa yang mereka cari ada semua di satu tempat yang sama. Jadi itu lebih memangkas harga ya. Kalau mall-mall itu ya untuk yang masih ramai juga, cuma belum sampai ke levelnya pasar 16 yang memang udah pasar semua ada ya, atau serba tapi tradisional. Dan soal pariwisatanya itu memang masih belum bergerak. Sudah ada beberapa teman-teman yang coba kayak Palembang Food Tours, SCP juga udah coba, tapi memang kendala mengenai citra yang negatif gitu kan, itu yang masih harus diperangi. Padahal saya sendiri sih di pasar 16 belum pernah kecopetan, belum pernah hilang barang gitu kan. Tapi ya mengedukasi orang-orang agak butuh waktu mungkin. Kurang lebih begitu Mbak Mala. Silakan Pak Hengki. Iya, Mbak Mala, selamat siang. Ya, Pak. Ya, kalau menurut saya pribadi sih,
sebenarnya mungkin ya kurangnya pengetahuan teman-teman dari luar bahwa kita masih ada loh tempat yang bisa kita kunjungi gitu loh. Ya karena memang mungkin ya kalau secara search di Google kan tidak termasuk ya. Tapi saya berharap teman-teman yang di lokal ini bisa memberikan sebuah referensi. Ayo kita mampir ke Pasar 16 gitu loh. Dan mungkin kita harus meng-guide ya, tidak kasih pergi sendiri. Karena banyak yang tidak tahu. Karena kalau udah masuk ke dalam Pasar 16 itu tuh, kalau saya sendiri itu banyak pembeli kok, banyak yang jual, banyak yang beli juga. Kemarin saya keliling rame, ya. Tapi memang mungkin ya orang-orang lokal dan orang-orang dari daerah Sumsel lainnya gitu loh. Dan mungkin kalau harapan saya sih mungkin ya kondisi kebersihan ya mungkin tidak semua orang luar itu bisa nyaman masuk ke dalam Pasar 16 sendiri karena Halo, suara saya kedengeran? Ya, terdengar. Halo, suara saya kedengeran. Nah, ya mungkin kondisi ya yang kebersihan gitu ya, mungkin bisa harus lebih diperhatikan lagi sehingga membuat orang-orang dari luar itu juga lebih nyaman masuk ke Pasar 16-nya. Kalau mau beli makanan atau mungkin barang-barang oleh-oleh, souvenir khas Palembang, tuh Pasar 16 masih jadi tempat sangat representatif untuk dicari gitu loh, Mbak Mala. Oh. Itu kalau sudut pandang saya gitu loh. Makanya ayo ajak teman-teman kita mampir ke Pasar 16 nih. Ya Pak Haidar ya. Sekalian cari rempah di sana juga. Iya. Ya, jadi saya juga pertanyaannya tadi sebetulnya tuh mengarah pada kalau kita ke sana mau menjadikan Pasar 16 sebagai destinasi, pengelompokan itu kan jadi memudahkan begitu ya. Nah, dari situ kita bisa merancang sebuah peta jalan gitu ya. Kalau kita turun dari sini mau kemana dulu, kira-kira berapa menit gitu kan. Di pertanyaan saya ke arah situ sih. Baik, Mbak Mala udah cukup? Cukup. Nanti saya cerita nostalgia saya deh, biar ada bayangan. Apa sih menariknya Pasar 16? Pasar 16 tuh kalau kuliner tuh banyak di situ ya. Maksudnya dalam tempat situ mungkin ada, tapi terpisah-pisah mungkin kuliner khas. Maksudnya yang kuliner yang udah legendaris gitu. Mungkin di Pasar 16 banyak kali ya. Cuma kita nggak tahu gitu kan mungkin. Orang Bang Robi yang jawab, silakan. Gimana? Jadi kalau di gedung Pasar 16 sendiri ada warung kopi, ada kantin segala macam kayak gitu. Nah, di dalam gedungnya sekarang ini udah nggak nemu lagi ya. Cuma di sekitarnya, sekitar itu tersebar kayak gitu. Ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi kayak gitu. Nah, tapi untuk tujuan wisata itu sekarang teman-teman di Palembang itu lebih memilih untuk ke Pasar Temenggung yang ada di sisi sebelah utaranya Pasar 16. Pasar Temenggung itu ada di ini Pasar Temenggung ini. Dia berada di ini ruko semua kayak benteng, tapi ada lorong, ada 4 lorong dan 4 lorong itu masuk ke tengah-tengah ini ternyata di pasar kayak gitu. Dan itu ada macam-macam kue khas Cina, kue lokal, ada ikan tenggiri, ikan patin, ada tukang ikan ya, ada kepiting segala macam, ada ikan laut di sini. Jadi ada warung kopi juga di pinggiran sini, ada toko-toko rotan yang souvenir tadi di sini. Jadi dan tempatnya lebih kecil, compact gitu, ada toko-toko kue juga di pinggiran sini dan dia lebih tenang tempatnya. Maksudnya nggak banyak lalu lalang manusia, tapi rame gitu. Maksudnya banyak lebih teratur gitu dibanding dengan di Pasar 16. Tapi kayak teman-teman Palembang Food Tours kemarin lakukan, mereka tetap jalan ke arah Pasar 16, tapi mereka nggak masuk ke gedung. Mereka sampainya di pinggiran jalan ini nih, Kebumen Darat ini. Karena di sini juga banyak toko makanan kue mie ya, mie juga. Di pinggir juga ada warung-warung mie juga, mie ayam gitu, yang halal dan tidak halal juga. Dan kalau malam jalan ini rame, dari pangkalnya di sini, sampai sini, di sini, dari sini rame sebagai spot wisata makanan yang halal dan tidak halal campur di sini kayak gitu. Jadi teman-teman yang cari makanan yang tidak halal darinya ke sini. Kalau malam rame, mulai sore rame. Jadi itu yang sekarang dicoba lakukan oleh teman-teman termasuk SCB.
Kalau CB kemarin kita mencari pasar Keraton Cirencangan itu, kita muternya di sisi sebelah sini nih. Kita muter di sini di satu blok ini. Salah dari sini. Jadi satu blok ini kita muternya di sini karena memang inilah yang diperkirakan intinya dari Kuto Cirencangan. Batasnya adalah di sini pagarnya. Jadi tapi kita sempat masuk ke lorong basah juga. Kita ngobrolin sejarah di tengah pasar, orang lalu lalang bawa barang-barang. Jadi kita memanjang gitu ya, pakai toa ngobrolnya. Orang-orang pada mengerubungi, apa nih, ada demo apa ya? Ternyata kita ngobrolin sejarah. Jadi mereka malah ikut ngomong juga kan, kita kasih ya mereka nambahin apa kayak gitu. Ya, jadi seru lah gitu. Itu menarik. Kemarin yang kita targetkan hanya orang 15-20, yang datang sampai 40 orang lebih. Termasuk teman-teman dari HPI, teman-teman dari tour gitu, ada juga yang dua orang ikut. Jadi sebenarnya potensi itu ada, tapi memang masih awal ya. Kami di sini lambat memulainya. Mohon doanya lah semoga lancar dan mohon dukungannya. Kayak kata Pak Heng kita silakan datang, nanti kita jamu deh, kita bawa ke sini. Tapi begitu Pak Haidar. Ya, terima kasih. Gimana Mbak Mala? Nah, aku penasaran sama lorong basah itu yang dulu emang buat kuliner ya, Pak Honggo sama Bang Robi. Itu yang lorong basah yang ada fotonya dari Pak Honggo ya waktu itu ya, yang ada lorong basah itu emang buat tempat kuliner ya, semula gitu. Direncanakan seperti itu, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Jadi tidak berlanjut programnya, Pak Mala. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Bang. Terima kasih. Nah, ini ada Mbak Lilis bertanya di ruang chat. Mungkin Mbak Lilis mau langsung buka mic juga, silakan. Mbak Lilis. Kalau saya bacakan dulu ya. Jadi Mbak Lilis bertanya tentang jarak tempuh nih. Kalau dari Jakarta menuju Palembang jalan darat. Mungkin Bang Robi bisa bantu kasih informasi, Bang. Kalau dari darat, dari Jakarta, itu Jakarta ke nyebrangnya aja mungkin sekitar 3 jam ya. Nyebrangnya 1,5 sampai 2 jam. 3,5 jam dari Bakahuninya ke Palembang itu sekitar 5 jam. Jadi total 8,5 jam kayak gitu. Tergantung kecepatan kendaraan juga ya. Kalau santai mungkin bisa 9 jam. Kalau mau cepat bisa 7,5 jam mungkin bisa. Kurang lebih begitu. Bu Lilis. 9 jam ya. Jadi berangkat sore sampai di Palembang pagi begitu ya besoknya. Iya, kurang lebih begitu. Biasanya begitu. Cuma nggak disarankan berangkatnya malam ya, karena jalan tol ini di Palembang yang di sisi Sumselnya, jalan tol itu agak bergelombang, ada banyak perbaikan. Jadi nggak disarankan melewati jalan itu malam hari ya. Gitu. Walaupun harus malam ya lebih berhati-hati. Nah masih ada kejadian kecelakaan di situ, jadi harus lebih berhati-hati. Oke, baik. Ya beberapa teman suka malam itu sebagian numpang kendaraan lain tuh. Ada yang numpang tangki biasanya, tangki Pertamina. Iya. Baik. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab ya Mbak Lilis. Jadi Mbak Lilis ini memiliki kegiatan juga yang biasanya membawa rombongan wisatawan ke berbagai lokasi di Indonesia. Terutama juga terkait dengan situs-situs cagar budaya tuh, Bang Robi. Ya, siap. Itu daerah yang saya sebutin tadi, Bu Lilis ya, yang sekitaran itu tuh kaya banget ceritanya. Saya rasa 2 hari paling nggak bisa selesai menceritakan seluruh daerah di situ. Itu juga ada hotel, di belakang kota besar juga ada hotel, dekat-dekat situ ada banyak restoran yang besar, kecil juga ada. Jadi pilihan makanan ada, pilihan tempat menginap ada, dan semuanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki gitu.
Tapi memang di sini cuaca agak panas ya. Kayak Surabaya lah, Semarang gitu. Panasnya kayak gitu kurang Ya. lebih. Baik. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan. Dari tim Tribun boleh loh bertanya. Mas Lofi. Nggak ada? Oke. Saya izin nih, saya ingin sedikit berbagi aja. Jadi semasa saya tinggal di Palembang, yang namanya Pasar 16 ini, itu setara dengan kalau kita sebut ya kayak pasar induk ya. Jadi kami tuh di SMA itu buka koperasi ya di sekolah. Saya salah satu pengurusnya. Kalau belanja barang kebutuhan koperasi yang bisa belinya secara kodian tuh ya, itu ya nyarinya di pasar 16 ini gitu. Jadi harganya lebih murah daripada kalau kita beli di toko yang sudah kayak ruko misalnya gitu ya. Jadi ya pasar induk ya kalau begitu kan. Nah, namun sebetulnya juga secara tradisional yang saya ingat ketika itu pasar 16 ini juga sangat beragam komoditasnya. Jadi kalau sekarang yang dibangun jadi 5 lantai lalu ternyata kebanyakan juga adalah pakaian. Saya membayangkan seperti kalau di Jakarta menjadi seperti pasar Tanah Abang ya. Jadi lebih karena bangunannya juga bagus gitu kan, sehingga mungkin yang tertarik berjualan pun memang produk-produk yang nggak boleh kotor gitu kan. Jadi banyaklah orang berjualan pakaian di sana. Nah, padahal awalnya Pasar 16 ini jadi tempat transit komoditas juga dari sungai itu, jadi dari berbagai wilayah. Jadi kalau tadi ada kapal lewat bawa batu bara, sampai sekarang pun yang lewat itu sebetulnya masih ada juga produk karet yang hasil suling ya. Jadi kalau hasil sadap. Maaf. Jadi kalau pohon karet disadap, nah karetnya itu kan mengering lalu dibentuk dalam lembaran gitu. Nah, diangkut dulu tuh dalam bentuk lembaran itu ke pengepulnya melalui Sungai Musi. Dan yang khas itu kan baunya ya, Mang Robi ya, di situ. Jadi bau karet hasil panen itu, wah kemana-mana itu. Padahal kapalnya di tengah sungai itu. Tapi kalau lewat kita tahu. Nah, terus tentunya ya kayak ikan asin ya, produk dari Sungsang gitu, dari arah pantai laut gitu kan, dari arah Bangka Belitung masuknya dari sana. Nah, kalau dari hulu kemarin misalnya kita ngobrol via WhatsApp video dengan Pak Yusuf, itu ada pengepulan rempah itu dari daerah Pagar Alam. Nah, Pagar Alam ini daerah bercuaca atau beriklim dingin di dekat Palembang, Lahat Pagar Alam ya. Jadi saya lupa berapa mdpl di sana, ada Gunung Dempo, gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Nah, di sana memang jadinya perkebunan untuk palawija, buah-buahan, termasuk kopi juga dari Pagar Alam gitu. Nah, dahulu itu masuknya ke Pasar 16 melalui sungai juga di sana itu, dari Pagar Alam. Kemudian yang saya ingat juga tentunya berbagai jenis ikan di sana. Jadi kalau sekarang ikan segar mungkin ada lokasi khusus ya, karena nggak mungkin dekat dengan baju-baju nih. Mang Robi, di mana sekarang ikan segar? Ikan segar. Nah. Kalau ini ikan-ikan sekarang pindah ke Pasar Induk Jakabaring. Di Jakabaring ya. Jadi kalau orang cari bahan pempek tuh mau bikin pempek, beli ikannya di mana? Itu di Jakabaring ya sekarang. Iya, jadi pedagang besarnya sekarang pindah semua ke Jakabaring karena memang itu di tepi sungai kan. Dan juga bisa dimasuki oleh truk-truk besar yang bisa bawa ikan itu dari Cirebon, dari Pantai Utara Jawa gitu ya. Lebih mudah dimasuki oleh truk-truk itu daripada
16 kayak gitu. Jadi memang ada pengaruh dari tumbuhnya lingkungan ya. Jadi Jakabaring itu kan memang pengembangan baru seiring berkembangnya sarana olahraga di sana ya. Iya, betul, setuju. Ya, baik. Nah, kalau dulu kan ya intinya kalau kita ke Palembang cari pempek, kemplang gitu ya, kerupuk, bahan bakunya kan ikan gitu. Nah, ikannya dari mana? Ya dari pasar 16 gitu. Jadi ada memori itu sebetulnya di saya. Nah, kemudian juga benda-benda eksotis. Nah, ini yang seru. Jadi untuk mencari yang eksotis ini pun kita harus masuk sampai ke ujung, yaitu di pinggir sungai. Jadi kalau sekarang ya memang juga gedungnya ini kan justru dibuat menjadi berjarak dengan sungai, di mana di situ untuk keperluan penataan sungai tentunya, gitu ya. Jadi bagian sisi sungai itu jadi lebih rapi. Nah kalau dulu ketika Pasar 16 itu masih 2 lantai itu, ada sisi paling belakang dari Pasar 16 itu yang memang udah menyentuh air tuh. Jadi kalau kita berjalan di kiosnya itu ya di bawah kita udah air. Jadi udah berupa panggung. Nah di sana biasanya ada daging-daging yang nggak biasa. Kemudian kulit-kulit hewan yang jarang ditemukan. Ya, jadi kita cari tanduk misalnya ada di sana, kemudian daging menjangan, daging rusa ya gitu kan ada di sana. Kemudian juga biawak gitu kan, lalu kulit-kulit ular, piton tuh ya, kulit buaya, kulit biawak juga begitu kan. Itu adanya di bagian belakang. Gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa memori masa kecil yang ketika kita melihat pengembangan pasar ini menjadi lebih rapi gitu ya, lebih representatif, tentu tujuannya untuk menarik wisatawan gitu ya, menarik belanja gitu ya supaya lebih mudah. Kita ingin cari gitu ya, dulu ada di sini, sekarang di mana. Nah ini salah satu hal yang juga pasti akan menarik kalau tercantum di dalam informasinya sebetulnya. Jadi kalau kita membuka webinar mengenai pasar, kita pasti akan melihat perkembangan-perkembangan seperti ini. Di webinar berikutnya, mudah-mudahan kita akan bertemu dengan satu pengembangan pasar yang bagaimanapun juga artinya itu memberikan semacam melayani memori kita. Jadi ada zona yang dikhususkan memang untuk menjaga ingatan. Jadi ingatan-ingatan inilah yang kalau misalnya bangunannya ada akan memperkuat, gitu kan. Tapi kalau misalnya bangunan cagar budayanya gitu udah tidak terekam lagi karena fisiknya tidak ada, namun ada sebuah ingatan yang dipelihara. Nah, itu salah satu prinsip yang sebetulnya kemarin sempat saya obrolkan dengan Pak Engki terkait Malaka kan. Jadi iya Pak. Ketika kita bicara Malaka, wah Malaka bagus. Ya sebetulnya prinsipnya kan yang harus kita ingat dahulu ketika kita mau bikin bagus itu. Jadi tidak semata bangunan, tidak semata fisik, namun ada satu ingatan yang kita jaga. Nah, itu sekedar ingin berbaginya dari saya, dan kebetulan sudah menuju jam 2, jadi tinggal 10 menit lagi kita akan mengakhiri webinar ini. Apakah mungkin dari Bang Robi dan Pak Engki mau menggunakan waktu tersisa untuk ulasan penutup? Silakan, mulai dari Bang Robi mungkin. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman Pasar Rempah atas kesempatan yang diberikan.
untuk mempromosikan pasar 16. Benar, banyak memori di pasar itu ada. Pasar adalah pusat memori ya, dimanapun pasar itu berada. Iya. Dan memang pasar, makanya salah satu yang memicu SCB itu muncul ya gara-gara salah satu pusat memori itu dihancurkan di Palembang, itu pasar Cinde ya. Banyak sekali orang yang terluka hati dan memorinya gara-gara pasar itu kan. Dan kami bertekad gitu kan, akhirnya aduh jangan kejadian lagi yang kayak gini ya. Jadi makanya pendorong utama terbentuknya SCB itu adalah uh, pasar Cinde itu. Iya. Jadi lalu kami berkegiatan di edukasi karena kami lihat kenapa teman-teman baru ributnya pas udah dihancurkan karena gara-gara ya awalnya mereka anggap itu biasa ya, tidak ada kebutuhan untuk melestarikan karena yakin bahkan bahwa ini akan terus ada kayak gitu. Ternyata berbeda pendapat dengan kepentingan orang-orang kayak gitu. Jadi edukasinya berjalan di STB, menguatkan pengetahuan teman-teman yang awam di Palembang agar muncul kepedulian kepada bangunan cagar budaya dan tradisi mereka kayak gitu. Dan kesempatan yang kayak gini nih berharga banget buat kami. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Mohon maaf atas salah-salah kata. Jika ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai Pasar 16 dan semua hal tentang Palembang, boleh kontak saya aja nanti lewat Pak Haidar. Saya sediakan apa yang teman-teman perlukan, yang perlu tahu tentang Palembang. Sejarahnya, budayanya, tradisinya, silakan. Gitu aja, terima kasih Pak Haidar. Terima kasih, Bang Robi. Dilanjut dengan Pak Hengki, mungkin. Silakan Pak Hengki. Oke, terima kasih Pak Haidar, juga sahabat Negeri Rempah ya. Di sini saya dikasih kesempatan untuk ya tadi menjelajah cerita tentang Pasar 16 dan sekitarnya. Kalau saya pribadi itu sangat berharap itu Pasar 16 itu tidak hanya sekadar tempat belanja saja, tapi menjadikan bagian dari sejarah Kota Palembang sendiri. Ya secara umumnya itu Sumsel gitu loh. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Pasar 16 ini tidak hanya datang belanja terus pulang, terus datang belanja pulang, tapi kita bisa menjadikan satu cerita kepada teman-teman. Ayo kita datang. Dari sana kita bisa melihat bentuk dari Pasar 16 itu seperti apa. Kemudian juga efek dari itu perekonomian berjalan. Nah, dari sana kita bersama-sama juga harapan menata kembali Pasar 16 menjadi lebih rapi, lebih bersih, sehingga pada saat kita datang ke sana itu mengajak teman-teman, tempatnya sudah representatif dan kita bisa menikmati Pasar 16 dengan senang, fun, sehingga kita otomatis bisa share ke teman-teman, wah ini datang yuk ke Pasar 16 yuk. Nah, bagi teman-teman yang di luar kota juga atau mungkin di luar negeri, kalau ke Palembang, ayo kita mampir. Ya, boleh hubungi saya juga. Kita sama-sama ke sana, kita lihat ke berbagai macam tempat di sekitar Pasar 16 itu. Ya, untuk Pak Haidar dan teman-teman dari Negeri Rempah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, mohon maaf jika saya ada salah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hengki. Alhamdulillah, ya obrolan kita memang sudah mengerucut pada sebuah tindak lanjut sebetulnya ya. Jadi kami di Yayasan Negeri Rempah akan memiliki dua sesi bincang-bincang rutin ya, yang lebih mengarah kepada adanya munculnya sebuah usulan kegiatan, yaitu satu yang biasa kita sebut sebagai rembukan pasar rempah ya. Kemudian juga ada International Forum on Truth. Jadi kalau rembukan pasar rempah biasanya dilaksanakan di sekitar bulan Juni atau Juli. Lalu yang International Forum on Spice Road biasanya di bulan September. Nah, di kedua acara itu, kalau yang sekarang kan bincang-bincang seperti ini, betul-betul pada satu lokasi begitu ya. Nah, biasanya kalau di rembukan atau International Forum, itu ada beberapa lokasi kita perbincangkan, sehingga ada satu benang merah yang bisa ditarik, dan kemudian kesimpulannya itu disusun supaya menjadi sebuah peta jalan atau roadmap ya. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, contoh misalnya kalau tadi ada satu
keinginan nih untuk jika kita ya katakanlah bukan mengajukan sebagai cagar budaya tidak apa, tapi kalau misalnya menjadi sebuah kegiatan wisata yang mengacu pada pemeliharaan ingatan tadi, gitu ya. Lalu juga kemudian kita tarik ke masa sekarang, bagaimana wisata itu harus terpetakan. Maka kita akan perlu sebuah roadmap atau peta jalan. Jadi kombinasi keduanya, adanya satu pemeliharaan terhadap ingatan, dan kemudian juga ada membuat peta urutan untuk turnya gitu ya. Itu mudah-mudahan juga bisa di-generate. Jadi kalau ada obrolan dari berbagai lokasi, dari masing-masing lokasi itu nanti akan terlihat benang merah yang bisa saling melengkapi. Itu harapan kami dari acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan menjadi kemanfaatan, faedahan bagi kita semua. Nah, untuk penutup, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bang Robi, sahabat cagar budaya Palembang, dan juga dari Pak Hengki Unggul, pengasuh Rubrik Cauan Tribun Sumsel, dan juga ada tim teknis dari Tribun Sumsel dan sripoku.com. Terima kasih sudah bergabung. Dan mohon titip salam sampaikan ke Mbak Ririn dari Tribun News. Terima kasih juga ya Pak Hengki. Itu juga untuk Pak Yusuf. Nanti kami dari Negeri Rempah akan merapikan rekaman dari bincang-bincang ini dan mengunggahnya di YouTube kanal Negeri Rempah. Rekaman yang tadi ditampilkan, lalu suaranya ternyata tidak terdengar, akan kami sisipkan di sana supaya bisa terdengar dengan baik jika YouTube-nya diputar. Demikian dari kami. Kemudian terima kasih juga tentunya untuk teman-teman yang sudah hadir menyimak dari awal sampai akhir. Kami selalu sangat menghargai teman-teman yang hadir di tempat ini. Memang spesifik minatnya terhadap topik yang kami bawa, terbukti dengan memang bertahan dari awal sampai akhir. Kalaupun ada yang leave, pasti masuk kembali. Itu sangat berharga bagi kami. Terima kasih sekali. Sampai berjumpa minggu depan. Masih seputar pasar tradisional. Pantau terus Instagram Negeri Rempah dan Instagram Pasar Rempah untuk temanya ya, judul temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami akhiri webinarnya. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Haidar. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Salam sehat ya. Salam sehat. Terima kasih.